Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Nur Fajar Iskandar, untuk membawakan penjelasan mengenai corporate branding dan corporate reputation. Kita langsung masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai branding. Branding merupakan proses menetapkan karakteristik dan properti di dalam dan di luar penawaran untuk memberikan identitas penawaran generik yang membantu suatu merek diakui dan dibedakan di pasar. Branding memiliki kata dasar brand yang berarti merek. Adapun dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah merek ialah tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda yang dapat dikenali. Pada dasarnya, kata merek berkaitan dengan simbol, tanda, atau nama, serta desain yang dimiliki oleh sebuah produk. Berikut manfaat dari branding beserta penjelasannya. Pertama, kesadaran pelanggan. Konsumen saat ini dihadapkan pada begitu banyak pilihan dan alternatif karena tingginya penggunaan media sosial ditambah kegiatan promosi dan pemasaran seperti pemasaran digital. Kedua, loyalitas pelanggan. Ketika konsumen menikmati pembelian produk atau layanan dan mendapatkan pelayanan yang juga baik, konsumen pasti akan datang untuk membeli lagi. Ketiga, diferensiasi produk. Ada begitu banyak merek di pasar yang menawarkan lini produk dan layanan yang serupa dengan target pasar yang sama. Tetapi ada elemen unik yang membedakan satu produk dengan produk yang lain. Keempat, keunggulan kompetitif. Salah satu manfaat branding adalah membantu merek mengukir identitas yang berbeda di pasar dan di benak konsumen melalui kampanye iklan dan promosi yang menyoroti proposisi penjualan yang unik dan faktor-faktor yang berbeda sehingga memberikan keunggulan kompetitif bagi merek atau brand tersebut. Kelima, pengenalan produk dan layanan baru. Keenam, menarik investor. Di antara manfaat branding adalah kekuatan untuk menarik investor ketika merek atau branding telah memiliki identitas khusus di pasar dan menawarkan produk dan layanan yang memenuhi tuntutan konsumen dan memiliki banyak pelanggan setia, maka kepercayaan para investor kepada brand akan timbul. Ketujuh, citra. Branding membantu perusahaan untuk menampilkan proposisi penjualan yang unik dan faktor-faktor yang membedakannya dengan brand lain yang dapat membangun citra brand tersebut. Selain nama dan logo, branding terdiri dari unsur-unsur yang tak terhitung jumlahnya. Berikut beberapa di antaranya. Nama brand, logo seperti logo type, monokrom, dan bendera. Tampilan visual, penggunaan juru bicara. Seorang juru bicara dalam kasus ini bisa menjadi salah satu pendiri perusahaan, maskot, toko perusahaan, atau orang terkenal yang telah diundang untuk bekerja sama untuk meningkatkan pemasaran produk. Suara, kata-kata, yaitu slogan, tagline, jingle, dan akronim. Selanjutnya yaitu corporate branding. Branding perusahaan adalah istilah komprehensif yang mencakup semua upaya pemasaran dan upaya yang dilakukan untuk mempromosikan identitas dan produk perusahaan. Reputasi bukanlah sesuatu yang perusahaan miliki, itu adalah sesuatu yang ditugaskan. Sehingga untuk memahami perbedaan antara reputasi dan merek merupakan suatu hal yang penting. Berikut perbedaannya. Brand adalah pembeda, yaitu perusahaan secara aktif memproyeksikan mereknya sebagai janji dan aspirasi untuk basis pelanggannya untuk dibeli. Sedangkan reputasi tidak diproyeksikan secara aktif, itu diperoleh. Ini tentang penerimaan dan legitimasi bagi khalayak yang jauh lebih luas. Untuk meningkatkan reputasi perusahaan,
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu: pertama, lakukan riset dan ketahui bidang-bidang utama perusahaan dan bagaimana mereka dirasakan baik secara internal maupun eksternal. Jika perusahaan dapat mengetahui apa reputasi mereka saat ini, maka mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk membuat perubahan yang diperlukan. Kedua, setelah kelemahan ditemukan, cari tahu mengapa area perusahaan ini lemah dan apa yang orang-orang pikirkan akan meningkatkan area itu. Ambil informasi apa yang diberikan kepada Anda dan cobalah untuk melampaui harapan para pemangku kepentingan baik secara internal dan eksternal. Ketiga, perubahan reputasi. Perubahan reputasi perlu dilakukan untuk membuat semua orang naik dari atas ke bawah. Pastikan CEO mutakhir dan terlibat aktif dengan seluruh proses. Keempat, buat sistem yang dengannya perusahaan dapat mengelola dan mengukur reputasi mereka. Selanjutnya itu nilai corporate reputation. Menurut Rosadi Ruslan, kegiatan untuk meningkatkan nilai corporate reputation terbentuk dari 4 faktor penentu reputasi. Pertama yaitu credibility. Itu terkait dengan nilai-nilai kepercayaan dan kejujuran yang ditunjukkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kedua yaitu trustworthiness, yaitu terkait dengan penampilan sifat-sifat terpercaya dengan memberikan layanan yang baik dari perusahaan melalui peran karyawannya terhadap hubungan baik dan demi kepentingan layanan bagi pelanggannya. Ketiga yaitu reliability, yaitu keandalan kemampuan perusahaan untuk berkomunikasi dan menyediakan pelayanan sesuai dengan janji yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Keempat, social responsibility, yaitu kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas di sekitar perusahaan. Selanjutnya yaitu komponen corporate reputation. Menurut Ardianto, reputasi itu sendiri terdiri dari sejumlah komponen, yaitu nilai-nilai dasar atau core value, nilai-nilai atau value, identitas atau identity, proyeksi atau projection, citra atau image, dan reputasi atau reputation. Selanjutnya yaitu mempertahankan corporate reputation. Berikut adalah tips tentang apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan reputasi dan integritasnya. Pertama yaitu selalu katakan yang sebenarnya. Internet dan media sosial telah memastikan bahwa kemanapun kita pergi, reputasi yang baik dalam hal ini kejujuran akan terus membuat kemajuan dalam perusahaan. Kedua yaitu transparan. Ketiga, dengarkan masukan atau saran. Keempat, berikan produk atau pelayanan terbaik pada konsumen. Sekian penjelasan mengenai corporate branding dan corporate reputation. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.